dari setiap cabur itu kan pasti dia memiliki target sendiri Pak. Mungkin kayak misalkan tadi angkat besi kemarin tuh dia bilang nggak mau memberikan target emas berapa, yang penting semua atlet itu bisa meraih medali terus beberapa. Nah dari jika itu target kayak emas mereka tercapai gitu dari pemerintah mungkin dari sini mungkin ada pembicaraan untuk bonus atau hasil belum Pak? Saya pikir sekali lagi masalah penghargaan itu sepenuhnya menjadi domain pemerintah. Iya. Pemerintah pasti akan memikirkan ketika ada atletnya yang bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Jadi itu yang saya yakin. Bentuknya seperti apa itu kembali kebijakan pemerintah, tapi saya yakin itu. Nah, tinggal bagaimana kita menunjukkan. Induk cabang olahraga juga menunjukkan yang selama ini mereka juga berinvestasi untuk kepada atletnya itu bisa sekarang sudah ada gamesnya, kita tunjukkan. Apakah yang kita lakukan selama ini udah benar apa tidak kita tunjukkan. Dan saya yakin apabila atlet-atlet kita itu nanti berprestasi maksimal, bukan cuma bonus, artinya pemerintah pun dalam DBON juga, mereka juga ada sistem degradasi, promosi degradasi. Betul. Artinya mungkin ada cabang olahraga yang nanti di SEA Games berprestasi dengan hasil yang baik, sudah pasti akan menjadi bahan evaluasi untuk bisa masuk ke dalam cabur unggulan DBON. Sehingga atletnya punya kesempatan untuk training camp lebih baik, mungkin ke luar negeri, dan juga bisa mengikuti tryout. Jadi semua keuntungannya harus kembali ke atlet. Dan investasi di atlet itu dalam bentuk pelatnasnya maupun dalam bentuk tryout-nya. Saya pikir itu akan lebih bermanfaat karena inti dari tim SEA Games kita ini 60% di junior. Sehingga mereka akan lebih banyak pengalaman, sehingga ketika mereka mendapatkan penghargaan dari pemerintah, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian mereka menambah jam terbang mereka dengan mengikuti turnamen-turnamen internasional single eventnya, saya pikir ini jauh lebih bermanfaat. Karena ujungnya mereka menjadi orang-orang yang akan punya potensi untuk lolos kualifikasi pada Olimpiade. Oke. Kalau misalkan kita kembali soal tadi kayak Bapak berkunjung ke beberapa pelatnas. Nah itu dari pelatnas cabur itu mungkin ada keluhan atau permintaan khusus nggak sih Pak? Mungkin karena kekurangan atau apa gitu? Sebagian besar permintaan lebih kepada penambahan tim ofisial. Iya. Ya, kita ketahui bahwa cabang olahraga dia butuh sekali ada dokternya, ada masurnya, ada analisnya dan macam-macam. Kita sangat ingin mengabulkan permintaan itu, tapi sekali lagi kami hanya peserta. Panitia dalam hal ini Fiscok lah yang menentukan berapa banyak tim size. Jadi kalau atletnya sekian, ofisialnya sekian, itu udah ada rumusnya di tim size. Sehingga dengan segala keterbatasan memang ofisial yang hanya bisa kami berangkatkan itu sekitar 200, kalau nggak salah 213 orang kalau nggak salah. Dari untuk tiap cabur, maksudnya di cabur, seluruh cabur yang iya. kita datangi dalamnya 31 cabang olahraga di 34 disiplin. Kita berharap kemudian di dalam tim saya sendiri sebagai CDM, saya dibantu 50 orang yang harus dibagi di beberapa klaster, beberapa daerah, di mana sebagian besar diisi juga dengan para masur, fisioterapi, dokter. Jadi inilah yang menjembatani ketika keinginan cabur itu untuk membawa ofisialnya lebih banyak, tapi karena akreditasinya tidak bisa, saya di tim CDM lah yang melakukan karena kita punya akreditasi sendiri. Nah, harapannya itu semua lebih untuk memastikan bahwa atlet kita itu bisa pada peak performance tampil sehingga tidak dalam posisi cedera atau kurang sehat gitu ya. Sehingga kita ingin memastikan itu. Itu tadi 50 orang itu maksudnya dibagi berapa klaster dan itu apa memungkinkan maksudnya dengan sebanyakan atlet kita kan ngirim 400-an tuh. Ya kalau cukup atau enggak itu? Kalau dibandingkan sama Manila sekali lagi, tim CDM pada saat itu 168 orang. Jadi bayangkan ya, sekarang saya 55. Tapi 55 orang yang saya bawa sebagai tim saya semua orang yang sudah relatif berpengalaman. Dan kemudian lebih ahli di sektor masing-masing. Jadi saya yakin kemampuan kita sebagai organizer, ya selama ini kan komite itu udah menjadi tugas rutinnya Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kita yakin hal-hal teknis di lapangan bisa kita antisipasi dan kita bisa memberikan layanan baik itu untuk atlet official maupun para NOC guest nantinya dengan orang yang 50 orang tadi itu. Itu di 50 orang itu dibagi berapa klaster Pak? Maksudnya apa semua akan dibagi di dalam 3 klaster.
dalam 3 klaster. Jadi dokternya kita spread juga di dalam 3 klaster. Klaster besar itu ada di Hanoi. Ada 22 cabang olahraga. Kemudian ada di daerah atas dan ada di daerah Halong Bay. Halong Bay itu sekitar 5 cabang olahraga. Jadi konsentrasi orang itu nanti tim kami berdasarkan jumlah cabang olahraga yang ada. Jadi misalkan di Halong Bay, di sana ada 5 cabang olahraga, tapi 3 cabang olahraga dia udah bawa dokter sendiri, master sendiri, sehingga fokus kita nggak terlalu banyak, karena sudah ada di sana yang di cover oleh cabang olahraga. Gitu. Ya, saya pikir sih semua yang kita datangkan ini tim tempur, jadi bukan lagi tim tim perancang, tapi udah lebih ke tim tempur. Jadi mobilisasi tim kami, saya sendiri, ketua umum kami juga akan turun, para komite eksekutif kami juga akan turun, karena mereka kelompok orang yang tidak masuk dalam CDM, tapi mereka adalah NOC family, sehingga mereka akan bekerja, karena ini hajatannya Komite Olimpiade Indonesia, semua akan turun, termasuk juga teman-teman kami di kantor, pakai akreditasi, nggak ada akreditasi, kita akan tempur di sana. Gitu. Berarti semuanya bekerja keras ya, dari semua pihak. Nah terus Pak, kalau misalkan kita mungkin kalau kembali ke awal banget tuh, ada kayak soal pemilihan atlet yang kita tahu sampai sekarang walaupun sudah dijelaskan masih kayak pro dan kontra gitu. Mungkin dari Bapak kan selaku Sekjen NOC juga ya Pak, dari bisa penjelasan sedikit nggak sih Pak, bagaimana proses alurnya gitu, pendaftaran pemain atau cabur untuk ke SEA Games itu bagaimana Pak? Kalau sebuah games itu kan selalu dimulai dengan yang namanya long list. Ya, jadi 1 tahun sebelumnya kita udah masukin nih semua nama atlet kita di cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Jadi semua udah masuk. Nah, kemudian ada fase di mana kita sudah masuk ke fase review. Komite Olimpiade Indonesia itu juga mereview, kita review cabang olahraga. Dari 40 nomor yang dipertandingkan ada 39 cabang olahraga yang menurut kami bisa kita rekomendasikan kepada pemerintah untuk bisa diberangkatkan. Parameternya ada, sehingga mana yang punya potensi medali, mana yang punya potensi karena junior harus tingkatkan, ada. Di sisi lain pemerintah juga punya tim review yang terdiri dari kami, KOI, dari KONI, kemudian dari akademisi, tim gabungan yang mereview. Karena kepentingannya adalah efektivitas partisipasi tim Indonesia dalam multi event. Mengingat sudah ada Asian Games, sudah ada Youth Games di akhir tahun. Jadi lebih parameternya ke sana. Nah, tim inilah kemudian yang kami berikan data itu. Dari situ dengan parameter yang mereka, karena ada akademisi juga, hasilnya yang seperti Mas Dimas ketahui. Memang tidak mudah, karena kekecewaannya timbul pasti, dan khususnya dari anggota kami. Tapi satu sisi ini adalah sebuah gaya baru, karena mengikuti kepada program di BON. Sehingga setiap perubahan itu pasti tidak mudah. Tapi saya yakin tentu misi ini tetap punya tujuan yang baik, yaitu fokus kepada Olimpiade. Dan mau tidak mau Komite Olimpiade Indonesia dalam hal ini sebagai mitra dari Kementerian Pemuda Olahraga beserta KONI tentunya, ya kita sepakat mendukung program pemerintah. Hasilnya seperti yang Mas Dimas ketahui, hanya ada 499 atlet. Dan ini pun yang seperti yang tadi saya sampaikan, kita lebih banyak berharap mendapatkan hasil terakhir dari 490 atlet ini untuk kemudian menjadi baseline data untuk program DBON ke depan. Jadi tujuan mulianya dari situ. Ya kami juga mengerti banyak kekecewaan dari publik karena tim-tim atletnya mereka tidak bisa tampil. Tapi SEA Games ini bukanlah segala-galanya. Kita masih ada Asian Games dan saya yakin di tiap cabang olahraga dia punya juga single event yang akan tampil. Masih banyak podiumnya untuk para atlet kita. Dan kita walaupun itu single event, Komite Olimpiade Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung para atlet kita tampil di single eventnya. Berarti untuk cabur yang mungkin di SEA Games ini nggak lolos, tapi ke depan dia mungkin berprestasi dan berarti ada peluang juga ya Pak buat untuk Asian Games. Beberapa cabang olahraga kita yang bahkan tidak dimainkan, pada tahun ini menjadi tuan rumah dari kejuaraan-kejuaraan baik itu kejuaraan Asia maupun kejuaraan dunia. Betul. Jadi itu adalah sekali lagi SEA Games itu bukanlah sebuah dia sasaran antara. Dia bukanlah sebuah titik di mana semua ending di situ. Kita bersepakat bahwa SEA Games itu regional, solidaritas. Kita untuk mendapatkan data dari kemampuan atlet kita berkompetisi.
Sisanya kita fokus untuk kualifikasi menuju Olimpiade. Disitulah titiknya. Gitu. Oh iya. Nah ini kan yang terpilih ini berarti kan yang benar-benar sudah melewati proses ketat dari tim review mungkin dari semua. Nah kalau misalkan seandainya mereka ini sudah menargetkan lalu gagal, mungkin dari resiko untuk cabur atau mungkin ada nggak tuh Pak? Ya saya pikir namanya sebuah kompetisi ya. Iya. Saya yakin tidak ada satupun atlet kita yang bermimpi untuk kalah. Karena semua sportman, itu jadi semuanya pengen sportif, saya mau tanding, saya bela nama negara, saya ingin menghasilkan hasil maksimal. Tapi layaknya SEA Games sebelumnya, khususnya tuan rumah, dia akan melakukan segala cara supaya tuan rumah juga bisa menjadi juara umumnya. Iya. Inilah yang akan dihadapi oleh atlet-atlet kita. Jadi kita tahu bahwa psikologisnya nanti ada. Jadi saya pikir tidak ada punishment ya ketika atlet kemudian yang sudah berjuang mati-matian membela negara kemudian pulang saya pikir bukan begitu konsepnya. Oh iya. Untuk memastikan mereka tidak dicurangi dalam tanda kutip, pemerintah juga turut membantu kok. Federasi Nasional yang akan mengirimkan wasitnya untuk bertugas apabila mereka diyakini tidak mampu dalam hal ini tidak dibiayai oleh penyelenggara. Iya. Pemerintah membantu untuk memastikan bahwa ada wasit-wasit dari Indonesia yang turut mengamankan dalam tanda kutip sehingga atlet kita tidak dicurangi gitu. Itu faktor X gitu. Iya. Itu yang kita tidak dibuka publik, tapi itu adalah upaya kita untuk memastikan atlet kita bertempur dia mendapatkan penilaian yang paling objektif. Bahwa kemudian hasilnya masih kalah, dia akan kembangkan lagi, artinya dia akan kembali untuk kemudian dia meningkatkan dirinya lagi, itu menjadi tanggung jawab pelatihnya, cabang olahraganya. Tapi kita sudah memberikan podium untuk mereka tampil dan kita punya catatannya. Oh, iya. Prestasinya sekian sehingga kalau dia mau main di level Asian Games ketemu lawan sekian, berarti dia harus tingkatkan apanya. Itu yang paling penting. Itu yang kita dalam 2 tahun ini selama pandemik kita tidak punya datanya. Oh iya, berarti itu yang dicari. Nah berarti jatuhnya udah clear lah ya untuk masalah Insya Allah udah pengiriman. clear. Saya pikir semua sekarang udah pada fase games time. Iya. Sehingga sudah tidak perlu lagi ada perdebatan bagi cabur yang tidak berangkat. Semua cabang olahraga punya kesempatan. Hanya saja setiap program itu tentu punya objektivitasnya. Iya. Mengingat multi event ini kita membela negara. Sehingga segala biaya tentu menjadi tanggung jawab negara. Dan itu sesuai di dalam undang-undang juga. Undang-undang yang baru. Sehingga pemerintah sebagai pemangku kepentingan pasti punya program. Nah kami selaku stakeholders kita akan mendukung. Di satu sisi Komite Olimpiade Indonesia kita tetap menjalankan gerakan Olimpiade, memastikan bahwa atlet-atlet kita bisa tampil di multi event, baik itu di level regional, level kawasan atau bahkan level dunia, karena itu memang menjadi tugasnya dari Komite Olimpiade Indonesia. Oke, siap. Nah, terus kan kita udah siap semua nih Pak, udah persiapan 90%. Nah untuk keberangkatan jadwalnya kapan Pak dan bagaimana proses? Kita mulai berangkat itu rombongan terawal kita dari tanggal 3 di sepak bola. Oh 3. Kemudian mulai dari tanggal 3 dan sampai tanggal kalau nggak salah di tanggal 15-an tiap hari ada yang berangkat. Oh tiap hari. Rombongan terbesar kita akan berangkat di tanggal 10, mengingat di tanggal 9 tim Indonesia akan dilepas oleh Bapak Presiden. Oh 9 jadi. Ya sudah dikonfirmasi sehingga kita harapkan Bapak Presiden tetap memberikan ujangan sebagai motivasi untuk atlet kita dan saya harap nanti pulang dari sana Bapak Presiden juga berkenan menerima kembali para pahlawan-pahlawan olahraga kita yang sudah bersusah payah berlatih di saat bulan puasa seperti sekarang di tengah kemacetan juga yang sangat padat sehingga mobilisasi kita untuk kesana kemari itu juga menjadi sangat terbatas. Tapi saya yakin dengan semua tantangan itu bisa mendapatkan hasil yang baik pada SEA Games nanti. Oke. Nah itu tadi tanggal 9 nih Pak Jokowi, Bapak Presiden. Nah itu kan situasi sekarang masih pandemi. Nah untuk atlet yang kontingen yang datang itu semua atau bagaimana jumlahnya begitu Pak? Ya baik, kita akan melaksanakan rapat pasti nanti dengan Sekretariat Presiden. Kita akan menyiapkan beberapa opsi dan memang protokol kesehatan itu menjadi parameter utama. Apakah nanti kita datangkan semua atau perwakilan atau apapun itu nanti kan kami rapatkan. Yang jelas kontingen Indonesia terbesar ada di tanggal 10 sehingga apabila tanggal 9 ingin dihadirkan
kita punya kontingennya. Tapi mengingat ini situasinya masih dalam kondisi pandemi, sehingga ada pembatasan, tentu akan kita ikuti. Dan saya rasa itu tidak akan mengurangi esensi dari pelepasan itu sendiri. Mau yang datang nanti perwakilan ataupun semua, saya yakin arahan Bapak Presiden itu menjadi arahan buat kita semua selaku tim Indonesia yang akan tampil di SEA Games. Oh iya. Nah terakhir Pak, selain melepas atau menyambut kedatangan, udah sejauh ini ada rencana nggak sih, maksudnya dari Bapak Presiden tuh bakal datang gitu ke Vietnam untuk menonton? Sampai saat ini belum dapat konfirmasi, tapi saya yakin bahwa pemangku kepentingan lainnya pasti akan mendampingi atlet dalam hal ini di tingkat menteri gitu ya, dan memang di beberapa SEA Games sebelumnya banyak wakil pemerintah dalam hal ini yang bisa diwakili oleh duta besar maupun menteri terkait itu hadir untuk memberi dukungan kepada atlet kita. Jadi pemerintah hadir pasti, walaupun pemerintah itu bukan selalu Bapak Presiden, tapi kepentingan pemerintah dan perhatian pemerintah saya yakin akan hadir bersama tim Indonesia. Oh, terakhir mungkin dari Bapak selaku Ketua CDM ada yang ingin disampaikan nggak sih Pak untuk masyarakat Indonesia nih? Ya, saya istilahnya bukan Ketua CDM, jadi memang Ketua Kontingen. Iya, Ketua Kontingen. Ya, saya berharap dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari para pencinta cabang olahraga, mengingat atlet kita akan tampil sekali lagi membela merah putih gitu ya di Hanoi. Kita akan berhadapan lagi dengan negara-negara tetangga untuk mengukur apakah hasil dari selama ini latihan sudah oke apa tidak. Dukungan doa dari masyarakat Indonesia itu jauh lebih besar nilainya, karena itu akan menjadi faktor X yang bisa membantu para atlet kita untuk meraih hasil maksimal. Dan sekali lagi, SEA Games ini bukanlah sebuah final dari sebuah multi event. Kita akan fokus kembali pulang dari SEA Games, kita udah langsung fokus kepada Islamic Solidarity Games yang akan ada di akhir Juli, di awal Agustus. Setelah itu sudah fokus lagi kepada Asian Games. Jadi kita harapkan ketika dunia kembali sudah sehat, multi event akan banyak, sehingga kesempatan atlet kita untuk tampil akan lebih banyak, sehingga bisa memuaskan hasrat daripada komunitas olahraga melihat jagoannya tampil di multi event internasional. Begitu. Oke, siap. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ferry. Terima kasih atas Mas Dimas, Akurat, terima kasih sudah mengeksplor tim Indonesia walaupun di saat-saat last minute. Dan kita harapkan Akurat juga selalu memberitakan mengenai perjuangan atlet kita dan juga hal-hal behind the scene-nya. Karena pasti banyak hal-hal yang sifatnya bukan melulu soal prestasi, tapi soal perjuangan dan daya juang orang-orang kita, baik itu atlet official maupun tim kami selama berada di Vietnam. Oke, siap. Kalau begitu selamat bertugas Pak. Terima kasih Mas Dimas. Semoga sukses, semoga Indonesia bisa banyak mendulang medali lah di SEA Games. Oke. Demikianlah Akurat Talk kali ini. Saya Dimas Ramadan pamit undur diri bersama dengan tim yang bertugas. Jangan lupa untuk kawan Akurat untuk follow Instagram akurat.co dan subscribe YouTube Akurat.co. Saya Dimas Ramadan bersama Bapak Ferry Kono pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga.